Mangkuk mie ini penuh sekali, dagingnya ditaruh dengan penuh dalamnya, juga ada semua jenis bumbu dan tauge. Jika hanya lihat di luar, Anda tak dapat lihat mie apapun tetapi hanya daging, memang benar bahwa ini mangkuk mie ukuran super. Begitu dibawa keluar, membuat wanita ini terkejut. Tapi gadis yang duduk di sebelahnya hanya dalam sekejap mata sudah makan habis semuanya, bisa dikatakan dia fanatik mie. Ketika teman-teman sekelas sedang memikirkan apa yang harus dimakan hari ini, Yukio sudah mengantre untuk makan mie. Hana tidak mengerti, hanya semangkuk mie yang harus diantri. Apakah itu terlalu konyol? Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, bukankah gadis cantik itu adalah Yukio? Teman sekelas yang berdiri di samping berkata, "Kamu murid pindahan baru, yang belum pernah berbicara dengan siapapun, kamu sombong dan angkuh, tidak ada yang menyukaimu." Hana saat ini berkata tapi dia sangat cantik, kecantikannya membunuh semua keburukannya. Jadi Hana berlari dan menyapa Yukio. Seperti yang diharapkan, Yukio dengan sopan mengangguk dan memutar matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Hana masih mencoba memulai percakapan, "Bagaimana kalau aku makan mie denganmu hari ini? Aku biasa makan sendiri, tidak dengan siapapun." Hal ini membuat Hana sangat penasaran, ada apa, makan mie saja begitu serius, kedengarannya terlalu konyol kan? Tepat pada saat ini, semangkuk mie juga tiba, kelihatannya enak. Di dalamnya ada rumput laut, rebung kering, bawang segar, dan sepotong besar daging bersama dengan bumbu ini. Tiba-tiba, Yukio mulai memutar pergelangan tangannya, mengikat rambutnya, memutar matanya, lalu memberitahu semangkuk mie, "Aku akan memakanmu." Setelah mengatakan itu, dia mulai makan mie. Saat dia makan mie, mulut Yukio selalu tersenyum. Benar-benar penggemar makanan. Saat yang paling penting telah tiba, Yukio memasukkan daging ke dalam mulutnya dan kemudian menyesap kaldunya. Kata bahagia yang selalu terpancar di wajahnya seperti menemukan cinta. Ini membuat Hana yang duduk di sebelahnya tidak mengerti apa yang terjadi, apakah terlalu enak berubahnya gila? Dia kemudian bertanya pada Yukio, apakah semangkuk mie ini benar-benar enak? Hasilnya membuat senyum Yukio memudar, kalau belum makan mie ini, kamu belum ada berhak menilainya. Kaldu buatan warung ini merupakan perpaduan antara kecap buatan sendiri ditambah kaldu tulang. Selain itu, ada juga daging babi yang meningkatkan rasa yang kaya. Karena untuk menambah kesegaran, pemiliknya juga memasukkan banyak tiram di dalamnya. Coba pikirkan, rasa daging ditambah kesegaran tiram. Katakanlah di mana rasanya tidak enak. Siapapun yang mengatakan itu hanya semangkuk mie biasa, pasti orang bodoh. Hana berkata maaf setelah mendengar itu, lalu melihat Yukio terus memakan mie sampai semangkuk mie pun juga bersih. Hari itu, tepat ketika Hana setelah sekolah, dia melihat Yukio, dia mengejarnya dan ingin membantunya membawa tasnya. Yukio bilang tidak perlu. Jadi mereka terus berkelahi dan menyebabkan tas itu jatuh ke tanah. Hana buru-buru duduk untuk mengambil barang. Tepat waktu itu, dia tiba-tiba melihat buku harian Yukio yang ada kata-kata rilang di atasnya, dan ada hati di sebelahnya. Hana bertanya, apakah ini hari ulang tahun pacarmu? Bawa aku bersamamu, aku hanya melihat dari jauh untuk melihat seperti apa pacarmu. Yukio sangat pendiam, kenapa gadis Hana ini begitu lekat? Jadi, Hana dan Yukio naik kereta peluru memakan selama 2 jam, dan sampai di tempat yang jauh. Tepat pada saat ini, Hana tiba-tiba melihat papan merek dengan kata-kata rilang. Hana tiba-tiba mengerti. Oh, naik kereta sepanjang hari, jadi rilang adalah nama toko mie, kan? Aku tidak berkata aku punya pacar. Apakah kita sejauh ini hanya untuk makan semangkuk mie, Yukio? Tidak hanya semangkuk mie, bagi aku, mie rilang adalah seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1968, baru dipindahkan ke sini pada tahun 70-an. Sejak itu, semua siswa di dekatnya memperlakukannya sebagai makanan rohani. Bulan apa tidak makan, bulan itu hati akan gelisah karena cara pengolahan khusus. Jadi sekarang sudah terdapat 39 cabang secara nasional, sejak itu, belum pernah kurang pelanggan. Hana melihat ekspresi bersemangat Yukio ketika berbicara tentang rilang yang menjadi terkejut. Setelah mengatakan itu, keduanya segera masuk ke dalam toko. Seperti yang diharapkan, ini bahkan bukan jam sibuk, tapi toko sudah penuh dengan orang. Hana sangat menantikannya, ramai pelanggan begitu, pasti makanan di sini enak. Pada saat ini, Yukio segera menekan tombol untuk memilih mangkuk terbesar, membuat orang-orang di dekatnya tercengang. Bisakah makan sebanyak itu? Hana melihat itu dan ingin memesan mangkuk besar. Pria di dekatnya buru-buru menyuruh Hana berhenti dan menasehatinya untuk memilih mangkuk kecil.
Tapi Hana sangat keras kepala, bersikeras memilih mangkuk besar. Ini menyebabkan orang-orang di sekitar pingsan. Lalu sambil menunggu mie datang, Hana bertanya pada Yukio siapa orang-orang tadi. Yukio bilang mereka semua pelanggan setia Rilang. Yang mereka suka bukan mie tapi Rilang. Bagi mereka, Rilang adalah dewa-dewi. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba bercakap sendirian. Oh, ini potongan daging babi ditambah kecap asin, rasanya sungguh menyentuh. Enak banget di luar imajinasi. Apakah menurutmu potongan daging babi hari ini enak atau tidak? Hana bertanya setelah melihat ini, apa yang aneh dari ini? Bukankah itu hanya sepotong besar daging yang digoreng dan kemudian direbus? Ini membuat orang lain sangat marah dan memberitahu Hana. Jangan remehkan semangkuk mie ini telah terpilih sebagai salah satu dari 50 hidangan yang harus dimakan sekali seumur hidup. Seorang sepertimu cepatlah keluar, jika kamu tidak mengerti apapun tentang mie, segera keluar. Hana langsung marah dan bersiap untuk berdebat dengannya. Tapi Yukio buru-buru menyuruhnya diam dan mendengarkan. Dengar apa? Cepat dengarlah suara mie diangkat, alangkah senangnya, seperti suara dari surga. Semua orang yang mendengar suara ini terpikat. Hana bingung, apa ini? Saat ini, juru masak bertanya pada Yukio bagaimana inginannya rasa. Banyak bawang putih, banyak sayur, banyak lemak, banyak garam. Pada titik ini, Hana mengatakan dia juga memanggil sama dengannya. Laki-laki yang lain langsung panik dan berkata, sebentar lagi kamu akan menyesal, Nona. Saya lapar, saya bisa makan semuanya. Tapi ketika semangkuk mie disajikan, Hana langsung melebarkan matanya karena terkejut. Apa ini? Begitu banyak, seperti menaruh babi utuh di semangkuk mie, apakah daging babi murah hari ini? Pria itu berkata, aku baru saja memberitahu kamu tetapi kamu tidak mendengarkanku. Kalau kamu tidak bisa selesai makan, aku akan taruh semangkuk mie di wajahmu. Saat ini Hana sepertinya akan menangis. Siapa sangka jadi banyak. Dia berbalik untuk bertanya pada Yukio apa yang harus dilakukan. Yukio juga mengabaikannya dan mulai mengikat rambutnya, lalu membuka matanya lebar-lebar, tangan dengan tangan untuk mengucapkan selamat makan kepada semua orang. Ketika orang-orang melihatnya mengambil daging dan memakan mie terlebih dahulu, sang pria segera mengatakan bahwa ini adalah cara makan yang ilahi. Hana tercengang. Pria gendut itu berkata, mie di Rilang sangat penuh, jika makan daging dan sayuran sampingan dulu, mie-nya akan bengkak. Jika mengambil mie ke atas, dapat menghindari ini. Wah, kalau makan mie tanpa melakukan seperti itu, nanti akan terlambat. Saat ini, Yukio tidak mendengarkan mereka dan hanya fokus makan semangkuk mie. Sepotong, semakin banyak dia makan, semakin dia meriah, sedikit mie, sedikit tauge, dan akhirnya sepotong besar daging dengan kaldu. Tindakan mengejutkan semua orang. Gadis ini benar-benar tahu cara makan mie. Jadi mereka bertepuk tangan untuk Yukio tapi dia tidak berhenti dan meminum habis kaldu dari mangkuk. Lalu senyum puas. Tiba-tiba, semua orang jatuh cinta dengan gambar Yukio. Tepat pada saat ini, bos mengingatkan Hana untuk makan dengan cepat atau akan kedinginan. Jadi Hana juga belajar dari cara makan Yukio dan mulai makan. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa menghabiskan setengah mangkuk mie setelah makan sepanjang hari. Lalu dia memohon bos bisakah dia berhenti makannya? Bos tahu bahwa dia adalah orang pertama yang datang ke sini, jadi dia juga setuju. Tetapi pada saat ini, Yukio membawa semangkuk mie Hana kepadanya dan terus makan. Apakah kamu masih bisa memakannya? Ingat ini, apa yang kamu makan bukanlah mie tetapi kebahagiaan tanpa batas. Begitu saja, Hana akhirnya berteman dengan Yukio dan berkata mulai sekarang, dia akan pergi makan ramen dengannya setiap hari. Melalui video ini saya ingin mengatakan, jika kalian suka video makanan seperti ini, maka setiap hari saya akan membuatnya untuk Anda lihat. Baiklah, ini dia episode 1, sampai jumpa di episode selanjutnya.